Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Perkantoran akan mempresentasikan mengenai penataan arsip. Sebelumnya, perkenalkan, saya Acep Abdul Jabar dan teman saya Ajeng Marisa Putri dan Mulyana. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Pengertian arsip. Kata arsip berasal dari bahasa Belanda yaitu arsiep. Menurut Armus Sujo 1982 dalam Rosalind 2017, arsiep dalam bahasa Belanda memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, tempat penyimpanan secara teratur bahan-bahan arsip, yaitu bahan-bahan tertulis, piagam-piagam, surat-surat, keputusan-keputusan, akte-akte, daftar-daftar, dokumen-dokumen, dan peta-peta. Yang kedua, kumpulan teratur dari bahan-bahan kearsipan tersebut. Yang ketiga, bahan-bahan yang harus diarsip itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, arsip dinyatakan dengan istilah file yang berasal dari bahasa Latin yaitu filum yang berarti tali atau benang. Karena pada awalnya orang-orang Inggris menyatukan barkat dengan cara mengikatnya dengan tali atau benang. Tujuan arsip. Tujuan dari penataan atau pengelolaan arsip antara lain agar arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman, bisa dengan mudah ditemukan kembali arsip yang dibutuhkan tersebut dengan cepat dan tepat, terhindari dari pemborosan tenaga dan waktu dalam kegiatan pencarian arsip yang dibutuhkan. Jenis-jenis arsip. Jenis-jenis arsip dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, arsip menurut subjek atau isinya. Yang kedua, arsip menurut bentuk dan wujud fisiknya. Yang ketiga, arsip menurut nilai gunanya. Yang keempat, arsip menurut sifat kepentingannya. Yang kelima, arsip menurut fungsinya. Yang keenam, arsip menurut tempat atau tingkat pengelolaannya. Yang ketujuh, arsip menurut keasliannya. Dan yang kedelapan, arsip menurut kekuatan hukum. Sistem penataan arsip. Kata sistem dalam hubungannya dengan sistem kearsipan biasanya menunjukkan metode penyusunan atau metode klasifikasi, penggolongan. Ada dua metode pokok untuk menyimpan surat, dokumen, dan arsip, yaitu yang pertama, metode kearsipan mendatar. Metode kearsipan mendatar adalah suatu metode kearsipan di mana dokumen-dokumen yang satu ditaruh di atas, sedangkan yang lainnya dalam laci-laci, dan sebagainya. Metode ini mungkin sulit untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan. Yang kedua, metode kearsipan vertikal. Metode kearsipan vertikal adalah suatu metode kearsipan di mana dokumen-dokumen yang satu ditaruh di belakang yang lain berdasarkan urutan klasifikasi yang diambil. Manfaat sistem pengelolaan arsip. Yang pertama, sarana untuk mencegah kehilangan. Yang kedua, persyaratan hukum. Dan yang ketiga, meningkatkan keamanan. Proses penataan arsip. 1. Membuat berita acara penyerahan arsip. 2. Mengklarifikasikan isi arsip. 3. Membuat berita acara pemindahan arsip. 4. Pemilahan arsip yang patut disimpan dan diterima. 5. Penataan di arsip inaktif. 6. Pemindahan ke gudang arsip. Dan 7. Membuat berita surat pemusnahan. Jenis dokumen yang diarsipkan. 1. JKK atau Jurnal Kas Keluar. 2. Operasi. 3. Teknik. 4. Komersial. Dan 5. Sumber daya manusia dan umum. Jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip adalah suatu daftar yang memuat kebijaksanaan seberapa jauh sekelompok arsip dapat disimpan atau dimusnahkan. Dengan demikian, jadwal retensi arsip merupakan suatu daftar yang menunjukkan 1. Lamanya masing-masing arsip disimpan pada file aktif, satuan kerja, sebelum dipindahkan ke pusat penyimpanan arsip, file inaktif. 2. Jangka waktu penyimpanan masing-masing kelompok arsip sebelum dimusnahkan
atau dipindahkan ke arsip nasional. Pemeliharaan dan pengamanan arsip. 1. Menyimpan di box. 2. Membersihkan ruangan. 3. Melakukan fumigasi setiap 2 bulan. 4. Menjaga kelembaban ruangan. 5. Mengunci sarana penyimpanan arsip bila tidak digunakan. Dan 6. Setiap dinas atau divisi wajib membuat berita acara penyerahan arsip yang dikelolanya. Terakhir yaitu teknis penyusutan dan pemusnahan arsip. 1. Dicacah. Pemusnahan arsip dengan cara pencacahan dapat dilakukan secara bertahap dan rutin. 2. Dibakar. Pemusnahan arsip dengan cara pembakaran ini cukup mudah, tetapi memakan waktu cukup lama. 3. Daur ulang. Biasanya pada daur ulang ini dilimpahkan ke pihak ketiga atau perusahaan membuat kertas dan telah terjalin kerjasama sebelumnya. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.